Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andel Zaki dengan NIM 23OSP008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah mesin listrik dari dosen pengampu Pak Taufik Mukhtar, STMT. Langsung saja ke materi presentasi, yaitu pembagian garis besar mesin, definisi generator DC, prinsip kerja generator listrik DC, pengertian elektromagnetik dan eksitasi, penentuan kutub utara dan kutub selatan pada medan magnet, perbedaan kutub luar dan kutub dalam, hubungan besaran pada magnet. Mari kita lanjut ke pembagian garis besar mesin listrik. Satu, yaitu generator AC. Merupakan mesin energi mekanis menjadi energi listrik bolak-balik. 2. Generator DC mengubah energi mekanis menjadi energi listrik arus searah. 3. Motor AC digunakan dalam aplikasi industri dan transportasi. 4. Motor DC digunakan dalam aplikasi kontrol kecepatan dan beban yang variabel. 5. Transformator memindahkan energi listrik arus bolak-balik dari satu rangkaian lain menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Lanjut ke definisi generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Proses ini dilakukan dalam prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet dalam kumparan kaut akan menghasilkan arus listrik. Lanjut ke prinsip kerja generator listrik DC. Generator listrik DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan flux medan magnet dalam generator DC akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Dalam generator DC, medan magnet dihasilkan oleh stator, sementara rotor yang berisi kumparan kaut diputar oleh sumber energi mekanik. Ketika kumparan pada rotor memotong garis-garis medan magnet, terbentuklah arus listrik induksi. Namun arus yang dihasilkan secara alami adalah arus bolak-balik atau AC. Untuk mengubahnya menjadi arus searah atau DC, generator DC menggunakan komutator, yaitu cincin yang dibagi menjadi beberapa segmen dan berputar bersama rotor. Komutator bekerja dengan mengalihkan polaritas arus sehingga arus yang keluar dari generator selalu mengalir dalam satu arah. Lanjut ke pengertian elektromagnetik dan eksitasi. Elektromagnetik adalah cabang fisika yang mempelajari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Konsep ini mencakup fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya muatan listrik dan gerakan muatan tersebut yang dapat menghasilkan medan magnet. Salah satu prinsip penting dalam elektromagnetik adalah induksi elektromagnetik, yaitu proses di mana arus listrik yang dihasilkan dalam satu konduktor akibat perubahan medan magnet di sekitarnya. Eksitasi dalam bidang elektro merujuk pada proses penguatan medan magnet dalam generator listrik dengan memberikan arus searah atau DC pada kumparan medan magnet yang terdapat di rotor. Sistem eksitasi ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan generator dalam menghasilkan energi listrik, termasuk daya dan tegangan keluaran. Lanjut ke penentuan kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Kaidah tangan kanan digunakan untuk menentukan kutub utara dan kutub selatan magnet. Buatan dengan cara elektromagnetik. Kaidah ini berdasarkan pada gaya Lorentz yang timbul akibat arus listrik dalam medan magnet. Cara menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet adalah: 1. Posisikan tangan kanan seperti akan menembak dengan pistol. 2. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. 3. Telunjuk menunjukkan arah medan magnet. 4. Jari tengah dan telapak tangan kanan menunjukkan
arah gaya magnet. Kita lanjut ke perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Kutub luar atau stator. Stator adalah bagian motor yang diam, menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet rotor. Interaksi ini menghasilkan gaya putar. Komponen stator terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada rangkaian motor, sama seperti rotor. Stator dapat menggunakan kumparan yang dialiri arus listrik atau magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Kita lanjut ke kutub dalam atau rotor. Rotor adalah bagian motor yang bergerak, berputar, menghasilkan gaya putar atau torsi yang diperlukan untuk menggerakkan beban. Komponennya terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada poros. Kumparan ini dialiri arus listrik untuk menghasilkan medan magnet atau menggunakan magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Hubungan besaran pada magnet yaitu satu, medan magnet. Semakin kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. 2. Flux magnet. Flux magnet berbanding lurus dengan kuat medan magnet dan luas permukaan yang ditimbus garis gaya magnet. 3. Induksi magnet. Besaran gegel induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang melingkupi penghantar. 4. Permeabilitas magnet. Bahan dengan permeabilitas tinggi akan memperkuat medan magnet di dalamnya. Intensitas magnetisasi. Intensitas magnetisasi berkaitan erat dengan permeabilitas bahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Permohonan maaf atas kekurangan pada presentasi saya ini karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.